Tahun 2023 tak lama lagi akan segera berakhir. Beragam kejadian di tahun bersio kelinci air ini pun tak melulu soal kebahagiaan semata. Banyak sekali kejadian yang tak diharapkan menimpa Jessica Iskandar, yang mana di tahun ini dirinya terus diuji oleh banyaknya cobaan. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, Jedar yang masih harus berjibaku dengan hukum atas kasus panjangnya dengan CSB, baru-baru ini kembali ditimpa oleh sebuah musibah setelah putra keduanya, Don Verhaak, didiagnosa mengidap penyakit limfadenitis. Lantas, seperti apa klarifikasi Jessica Iskandar mengenai penyakit yang diidap oleh putra bungsunya itu? Benarkah Jedar sempat dibuat tak menyangka setelah adanya mujizat yang tak diduga-duga olehnya? Kemarin kan, aduh jantung udah kayak mau copot. Tapi udah better ya Kak? Udah better. Gejala awalnya itu ini loh, demamnya tuh tinggi 38, 39. Terus hari keduanya udah langsung leher kaku, nggak bisa nengok lagi gitu. Jadi kayak kalau mau nengok tuh dia harus lihat kiri kanan gitu. Terus juga pas kita perhatiin kok bengkak sebelah. Terus ya udah itu yang bikin kita parno, kenapa lehernya kaku dan bengkak ya gitu. Makanya kita bawa ke rumah sakit langsung ke UGD. Iya, setelah dicek sih kan udah dicek segala macam apa tuh kayak refleks sarafnya gimana, terus cek tenggorokan, terus sampai di USG segala itu yang bagian bengkaknya. Nah dari situ ketahuan tuh infeksi karena pas dicek tuh warnanya merah biru gitu. Itu katanya ada infeksi, di situ ada infeksi bakteri. Soalnya pas abis itu dokternya bilang ya udah abis ini coba ganti L yang dicek, kita lihat apa perbedaannya. Ternyata perbedaannya yang L punya itu nggak ada merah birunya, kan normal juga kan. Nah si Don tuh merah biru karena itu bengkak tuh infeksi di dalamnya gitu. Terus makanya kita langsung dikasih antibiotik, tapi tuh kita bingung, ini udah 2 hari antibiotik tapi nggak kempes dan masih rewel, nangis terus kan. Terus ya udah akhirnya kita cek darah, diambil darahnya, kultur darah segala macam, CPR juga diambil semuanya. Ternyata hasilnya tuh tinggi banget infeksinya. Terus kata dokter, Bu ini kalau infeksinya udah setinggi ini harus rawat inap. Terus aduh jantungku mau copot denger itu kan. Jadi aku bilang sama dokternya, dokter mohon maaf ya dok, tapi kalau nggak urgent banget boleh nggak saya rawat masih di rumah aja gitu, karena kalau di rumah sakit itu kasihan banget, anak pasti kan nggak bisa tidur, suasana baru, apalagi dia masih bayi, dia pasti nangis terus, nanti terus tangannya juga ada jarum infusnya, aku kasihan banget gitu. Jadi aku mohon banget dokter sebisa mungkin bisa nggak rawat di rumah, apakah masih memungkinkan gitu. Terus dokter kasih kesempatan, ya udah Bu, kita lihat aja malam ini, kalau misalnya malam ini masih demam, besok pagi mau nggak mau harus ibu bawa ya ke rawat inap. Terus aku berdoa malam itu sama El Barak sama Vincent, kita bertiga berdoa. Akhirnya mukjizat terjadi, malam itu nggak panas sampai pagi, sampai hari ini udah nggak panas lagi gitu. Nah dokternya kasih tahu ini penyebabnya kemungkinan bisa karena polusi. Terus yang kedua karena virus bakteri. Jadi kadang kan namanya anak 1,5 tahun itu kan suka pegang-pegang ya apa-apa gitu, mainan, tanah, pasir, batu, apalagi tuh di rumah kan lagi renovasi juga kan. Nah mungkin kotor, terus dia main, sama ada kucing juga, kucing kampung gitu, suka nongkrong di rumah, terus dimainin sama si Don. Nah mungkin dia sambil main, habis main megang apa terus dia masuk ke mulut. Nah kemungkinan dari situ, karena kata dokter dari apa yang dimakan. Kan kalau makanan rumah kan ya mudah-mudahan lah kita masak selalu bersih gitu. Iya makin kasihan, soalnya tuh dia kemarin tuh waktu dia demam itu ngapa-ngapain tuh salah gitu. Nah duduk salah, tiduran salah, berdiri nggak bisa. Jadi tuh dia udah lemes banget, udah gitu lehernya kan nggak bisa bergerak gitu ya. Jadi dia benar-benar kayak kaku gitu, kesian deh. Jadi aku kayak ngelihatnya tuh kayak aduh
nggak tega gitu. Aku juga masih komunikasi sama dokternya, aku kabarin terus, dok ini masih begini, bengkaknya kemarin sempet ada biru-biru gitu kan, gitu. Terus tapi kata dokternya nggak apa-apa, kita tetap terusin antibiotiknya ditambah 2 hari jadi 7 hari gitu. Iya, semuanya aku jadi pesenin semuanya ke orang rumah. Kalau nggak ada aku, tolong liatin anak-anak. Kalau misalnya makan harus cuci tangan dulu. Kalau misalnya lagi main, tangan masuk ke mulut, tolong dikasih tahu supaya nggak kayak gitu, karena itu bakteri kotor, aku bilang gitu. Terus sama macam-macam lah jadi tambahannya. Terlepas dari cobaan hidupnya, Jessica Iskandar baru-baru ini juga mendapat sebuah kebahagiaan atas pencapaian El Barak yang baru saja mendapat nilai raport A di seluruh mata pelajaran. Dan atas prestasi yang diraihnya itu, El pun berhak mendapatkan beasiswa dari pihak sekolah untuk lanjut ke tahap berikutnya. Dengan hasil gemilang yang diraih oleh El Barak, sebagai ibu, Jessica Iskandar pun mengaku terharu setelah guru yang mengajar anaknya memberitahu bahwa El mendapat nilai A di semua mata pelajaran. Hey itu hari ini baru aja ambil rapot, jadi itu pas ambil rapot hari ini tuh aku tuh sampai nangis, sampai netesin air mata gitu, terharu ya. Gurunya El Barak tuh bangga banget sama El, sampai kita dipanggil kepala sekolah gitu. Kepala sekolah tuh pengen banget ngasih beasiswa ke El gitu, jadi aku tuh hari ini terharu banget. Makanya dengan nilai El Barak yang outstanding gitu ya, pengen banget kasih hadiah apa gitu, maunya dia, mungkin dia mau jalan-jalan atau apa. Iya, aku harus kasih apresiasi karena aku sebagai orang tua, aku bangga, aku bersyukur. Jadi anak aku harus aku kasih apresiasi. Jujur sih aku nggak ikut turun tangan buat ngajarin El. Aku tuh sebagai orang tua sebenarnya lebih ngebebasin dia aja gitu. Segala sesuatunya tuh sama El Barak tuh aku komunikasiin. Terus dari dia sukanya apa, dia maunya apa, terus dia caranya gimana untuk mengembangkan apa yang dia suka. Itu aku cuma ngasih apa yang aku tahu aja, tapi selebihnya itu dia usaha sendiri gitu. Kayak semua pelajarannya itu dia usaha sendiri. Mungkin dulu awalnya waktu dia kelas 1, kelas 2 dia nanya sama aku. Terus abis itu aku kebanyakan kayak you can do it El. Jadi aku lebih kayak kalau misalnya belajar itu aku lebih kayak biarin aja anaknya mau belajar, aku dampingin di sebelahnya, mau jawabannya benar atau salah nggak apa-apa. Kalau salah nanti kan dia di sekolah dia belajar lebih benar gitu. Jadi aku kalau meskipun kayak dulu dari zamannya kelas 1 SD kan pertanyaannya masih gampang kan, kayak 1+1, kayak gampang-gampang gitu, tapi aku nggak bantuin, aku lebih kayak ada di sebelah dia, nemenin doang. Enggak, dia mau jadi apa aja boleh, asalkan dia suka, dia bertanggung jawab. Itu aja. Bangga gak sih? Ih, bangga banget, bersyukur. Orang aku hari ini aku sampai nangis pas ngambil rapot. Berarti bisa dibilang hadiah Natal terindah juga dong. Luar biasa, ini luar biasa banget. Aku sampai dipanggil kepala sekolah. Kepala sekolahnya bilang sama aku, Ibu, saya benar-benar terpukau sama wawancara saya sama El kemarin gitu. Karena El Barak itu kan terpilih sebagai anak yang bisa mendapatkan beasiswa dari sekolah. Nah, prosesnya tuh ada wawancaranya segala macam. Nah, saat El Barak diwawancara sama kepala sekolah, El Barak tuh ngasih jawaban-jawaban tuh yang di luar perkiraan kepala sekolah, nggak kayak anak-anak lainnya. Jadi tadi hari ini tuh kepala sekolahnya cerita sama aku, dia bilang katanya, Ibu, saya tuh nggak nyangka banget sama jawabannya El Barak. El Barak itu calon leader yang luar biasa. Saya berusaha banget di sini supaya El Barak bisa maju untuk dapetin beasiswanya karena dia pantas banget untuk dapat beasiswa. Dia nggak minta apa-apa. Mesti aku pancing-pancing dulu. Enggak sih, kemarin sih kita udah beli sih buat hadiah Natal ya kan, aku kasih dia supaya dia bisa milih sendiri hadiah Natalnya. Dia minta beli gawang.